Dan di pagi hari ini Alhamdulillah Ibu Wiwi telah bersama dengan kita. Kita akan sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik sehat Bu Wiwi ya pagi hari ini. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Merdeka. Akbar. Merdeka. Selamat hari kemerdekaan juga pagi hari ini Bu Ya, ya. kita merdeka ya. Alhamdulillah. Sudah Alhamdulillah. 78 tahun ya Indonesia merdeka. Dan Betul. sama di spesial kemerdekaan kita juga akan tetap menghadirkan perbincangan tentang kesehatan Bu ya. Dan Ya, lebih betul. spesifik Sahabat Herlan, ya. untuk tema perbincangannya ini kaitannya dengan diabetes yang kalau mungkin secara umum eh, orang sudah mengetahui bahwa diabetes ini adalah salah satu gangguan kesehatan yang juga kronis begitu ya, ditandai dengan tingginya kadar Mm-mm. gula di dalam darah begitu Bu. Nah kalau Ya, kita melihat betul. dalam sudut pandang holistik bagaimana sebetulnya fenomena diabetes ini Bu Wiwi? Ya, ya sebelum kita bahas, mungkin saya ingin bertanya dulu nih sama sahabat Herlan ya. Kira-kira kalau yang terbayang, terpikir itu Ya, ketika mendengar kata diabetes, apa saja tuh, sahabat Herlan coba. ketika disampaikan diabetes, tadi kadar Mm-mm. gula darahnya tinggi, terus Mm-mm. ada juga biasanya organ pankreas ya Bu ya yang bermasalah karena tidak mampu menghasilkan insulin. Ya, terus Dan kemudian kira-kira yang terpikir sebabnya apa gitu ada nggak? Terbayang? sebabnya biasanya mengkonsumsi makanan atau minuman dengan kadar gula yang tinggi begitu Bu ya. Oh gitu ya, yang Ataupun terbayang juga seperti itu ya. Berarti yang manis-manis begitu? yang manis-manis begitu. Mm-mm. Ataupun juga nasi katanya bisa juga memicu juga Bu. Gitu ya. Begitu. Sekarang pertanyaannya terbalik. Apakah semua orang yang konsumsi manis-manis atau konsumsi nasi, apalagi ya hampir seluruh Ya, penduduk ya, Indonesia, apakah betul. pasti kena diabetes? Em, Tidak juga Bu ya. Tidak juga ya. Tidak Nah, juga benar ya. ya, berarti memang itu hanya salah satu saja sebetulnya ya. Eh, terus, Baik, baik, baik. terus mengenai usia sekarang, kalau sahabat mungkin sering mendengar kabar begitu, Ya, kira-kira yang terjangkit diabetes ini usia berapa? Ranknya antara berapa coba? umumnya mungkin sudah mulai di 40 ke atas Bu ya. Walaupun memang ada informasi anak-anak juga beberapa informasi didapatkan sekarang ada yang juga yang terkena Bu ya. Jadi memang Ya, betul. seperti apa Bu? Ya, jadi memang fenomena saat ini ya memang agak miris sebetulnya ya, makanya ini satu Ya, ya, diangkat ke permukaan. Memang anak-anak sekarang juga banyak terjangkit. Dan betul. kebetulan klien dari Rumah Sehat Abi itu ada yang terkecil kena diabetes dengan gula darah 400 itu usia 6 bulan. Jadi masih bayi. Subhanallah, 6 Nah, bulan ya. terbayang ya. Iya, Nah, iya. jadi berarti bukan usia lanjut saja. Ternyata penyakit ini sudah dari mulai bayi. Bayi, Nah, iya. ya, oke ya, seperti itu. Jadi memang tadi benar secara umum diabetes itu berarti kadar gula darah dalam darah itu tinggi ya, berlebih Iya, seperti iya. itu. Nah, pada prinsipnya ini memang kalau ditarik akar masalah ya, kalau di diabetes itu di holistik, berarti yang bertanggung jawab sebetulnya organ limpa pankreas ya. Jadi memang Pankreas. pankreas itu sudah dari ada bagian satu sistem di sistem cerna juga begitu ya. Iya, iya. Seperti apa namanya? Kelenjar begitu. Nah, yang salah satu memang fungsi dari pankreas itu nanti untuk bisa memproduksi insulin. Nah, di Iya, mana insulin ini nanti bertugas untuk mengatur jumlah gula yang untuk bisa dihasilkan ke energi, begitu ya. iya. Maka ya secara global ini karena memang penyampaiannya biar bisa diterima masyarakat awam luas ya. Jadi mungkin kita secara sederhana, secara umum, yang jelas nanti poin-poinnya itu sampai ya begitu. Yang pertama yang ingin saya sampaikan pertama itu adalah frame yang selama ini sudah terdoktrin bahwasannya diabetes itu penyakit seumur hidup. Kalau menurut sahabat Heron bagaimana? Betulkah begitu? Frame penyakit seumur hidup eh mungkin memang karena ikhtiarnya agak sulit juga begitu ya, Bu. Bagaimana seseorang yang Itu kemudian ya. telah didiagnosa tadi diabetes untuk sembuh 100% ini Ya.
ada pada stigma ya Bu ya di masyarakat Mm-mm. seperti demikian. Ya, ini yang jadi momok ya, artinya Hmm, kebanyakan dari klien-klien yang diabetes itu kalau berobat itu kan seperti hot plus ya, maksudnya sudah saya tanya begitu, iya. kira-kira bakal sembuh enggak? Saya tanya gitu, Ibu, Bapak yakin akan sembuh? Nah, mesti jawabannya katanya sih seumur hidup ya kalau sudah begini. Saya jadi nggak bisa lepas obat. Begitu rata-rata jawabannya. Ya, Hmm, jadi iya, kan iya, iya, iya. sebenarnya cukup menyedihkan ya, dan Betul. cukup juga bertentangan dengan yang Allah sampaikan bahwasanya seluruh penyakit pasti ada Ada obatnya. obatnya. Oh iya, iya Iya benar. kan? Betul. Masa Allah salah menyampaikan itu? Sedangkan Allah pemilik jiwa kita, tubuh kita. Betul Betul. kan? Betul, Mm-mm. betul. Jadi pasti janji Allah itu benar. Benar. Cuman Iya. pastinya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kan Dipenuhi, seperti betul. itu ya. Jadi kesimpulannya sebetulnya yang membuat pada akhirnya diabetes itu menjadi seumur hidup itu ternyata diri kita sendiri. Hmm, Ya, baik, jadi baik, baik. sebetulnya diabetes itu kaitannya betul-betul dengan pola hidup. Kalau kita Hmm, betul-betul mau merubah pola hidup itu, insya Allah bisa sembuh, ya. Dan kita sesuaikan ikhtiarnya itu bersesuaian dengan sunatullah, iya, hukum yang memang Allah tetapkan ada di muka bumi ini, ya. Khususnya dalam segi pengobatan ini mengenai salah satu hukum berpasangan. Karena Allah ciptakan seluruhnya berpasang-pasangan, begitu ya. Nah, termasuk sifat dari tubuh kita, sifat dari obat-obatan kita, sifat dari makanan minuman kita ya. Kalau kita ambil kesimpulan, maka di dunia ini, di bumi ini ada 4 sifat yang mendominasi. Sifat apa itu? Panas, cepat panas. dingin, Ya. lembab, kering. Kalau keempat unsur sifat ini dalam tubuh kita seimbang kondisinya, insya Allah pasti tercapai kesehatan, ya, karena seimbang itu sama dengan sehat, ya. Jadi itu Ya. yang harus dipahami yang pertama. Nah, yang kedua, diabetes ini kaitannya kalau di organ-organ kita ya, kan Allah ciptakan organ kita berpasang-pasangan juga ya. Nah, itu ada 5 organ padat, salah satunya adalah organ limpa yang berpasangannya sama lambung. Nah, ini bagian dari sistem cerna yang kemudian di dalam sistem cerna ini juga ada salah satu kelenjar juga yang namanya pankreas. Nah, ini juga ditanggung oleh fungsi organ limpa. Begitu kalau di holistik ya. Nah, ini yang mungkin perbedaannya di sini ya, mungkin selama ini jarang mungkin kalau mungkin di medis barat untuk apa namanya membahas yang limpa ini ya, lebih ke langsung ke pankreasnya. Jadi kalau secara global, nah limpa yang bertanggung jawab atas diabetes ini. Nah, sekarang kita kembalikan lagi karakter sifatnya organ limpa ini seperti apa. Ya, kalau dulu kita pernah bahas khusus fenomena organ limpa, maka organ limpa ini dia punya sifat tidak menyukai kelembapan. Ya, satu itu. Kalau kelembapan terlalu dominan, kan tadi 4 unsur tuh Mas. Panas, Betul. dingin, lembab, Lembab dan kering. kering. Nah, Ya. ini unsur lembab yang terlalu dominan. Nanti tinggal di tiap orang itu lembabnya lembab apa nih? Ada yang lembab panas, ada yang lembab dingin. Tergantung karakternya ya, sifatnya. Nah, Ya. sifat karakter itu dibentuk dari mana? Dibentuknya dari akumulasi jumlah makanan yang masuk. Makanan yang mendominasinya lebih ke mana nih? Ke lembab panas atau ke lembab dingin? Itu ya nanti klasifikasinya. Ya. Adapun untuk mengetahui panas atau dingin, tentunya melalui pemeriksaan, ya misalkan pengamatan lidah salah satunya, ya kemudian kesukaan dia minumnya, makannya itu hangat atau dingin, kemudian juga dari misalkan mengecek meraba nadi radialis untuk mengetahui kekuatan fungsi organnya. Nah, mungkin dari situ ya paling tidak untuk diketahui dulu. Jadi
penanganan untuk diabetes itu tidak bisa sama antar satu dan yang lainnya. Sama-sama diabetes, tapi dia punya sifat karakter atau yang kita sebut sindrom. Nah, sindromnya berbeda, maka berbeda juga polanya nanti untuk penanganannya, gitu ya. Coba kalau selama ini, sahabat Herlan, kalau Ya, di Bu. apa namanya kehidupan hari-hari. Kalau sudah tahu diabetes, kan berarti frame-nya, oh meninggalkan yang manis-manis, ya kan? Benar, benar, Bu. Biasanya yang manis-manis ini obatnya dilawannya sama yang sifatnya apa? Yang manis-manis, yang Berarti eh, supaya neutralkan manis, kalau rat, kebalikannya asin ya, atau eh, enggak, biasanya rata-rata itu dilawan sama yang pahit, oh, oh iya betul nggak? benar-benar, benar ya, manis Ya, pahit betul. Kenapa jadi iya asin, Bu ya? ya. Jadi Iya, iya. rata-rata pasti begitu orang yang punya diabetes. Nah, biasanya memanfaatkan herba-herba yang sifatnya Pahit ya. pahitan, ya kan? Atau Baik, baik, iya. makanan yang sifatnya pahitan, misalkan apa? Kalau misalkan ini daun pepaya kan pahit tuh, ya Betul. kan? Atau Iya, paria, atau kalau dari herba brotowali, sambiloto, gitu kan? betul, betul. Nah, ini memang tidak salah, tapi penempatannya kenapa? Karena pahitan itu kan sifatnya dingin. Maka Baik, baik. yang sifatnya dingin ini nanti boleh dikonsumsi oleh yang diabetes, tapi dia punya sindromnya sifatnya lembab panas. Ya, kalau Iya. dikonsumsinya sama yang lembab dingin lagi, nggak akan sembuh karena bukan jodohnya. Ya, kan sunatullahnya Baik, baik. berpasangan. Betul. Gitu logikanya. Makanya itu yang jadi persoalan. Kenapa kok saya ini udah puluhan tahun loh diabetes. Tiap hari saya konsumsi brotowali katanya ya. Kemudian apalagi yang dingin-dingin itu sambiloto, yang pahitan-pahitan begitu. Kok ya Iya. tanya-tanya saya bukannya malah seger gitu ya, pengen pengen sehat kayak yang lain, tapi malah semakin melemah, malah sakit Baik, baik, pinggang, baik. sakit lutut, ya sakit kaki, sampai kebanyakan impoten. Ya, Hmm, rata-rata impoten. Kok iya, gitu ya? iya, iya, iya. Kok ada kaitannya? Ya jelas ada. Ya, karena kalau pahitan terus masuk, sifat dingin terlalu dominan masuk, otomatis yang namanya sifat dingin itu kan berarti energinya turun ke bawah. Kebayang kalau kita kedinginan pengennya apa tuh? Pengen kencing gitu Iya, ya, benar. kayak pengen ke belakang terus bolak-balik. Kenapa? Karena energi dingin itu turun ke bawah sifatnya. Lah Oh, baik, otomatis baik. kalau sifat dingin yang dominan masuk, nah di kita juga punya api ginjal. Namanya api panas apa dingin? Panas, Bu. Panas. Ketika terus-menerus didinginkan, lama-lama api ini redup nggak? Redup Redup juga, kan? Bu ya. Betul. Heeh, semakin meredup. Redup. Nah, kalau api ginjal sudah mulai meredup, nah ini otomatis nanti bermasalah. Kenapa? Karena api ginjal dalam tubuh kita fungsinya ada dua. Yang pertama, dia sebagai bahan bakar untuk bisa mematangkan makanan yang masuk. Ya, ibaratnya kalau limpa lambung itu sebagai kompor sama panci. Nah, makanan kita masuk ke panci ini, terus kan dimasak, dipanaskan sampai masak. Kalau masak jadinya apa? Jadi darah, ya energi antibody. Nah, si api Baik, ini baik. apinya pakai api dari ginjal, Dari ya ginjal ya. mingmen, bahasa kita mingmen, yaitu api ginjal. Nah, si api ginjal ini kalau semakin besar dia bagaikan kompor gas, berarti kan cepat matang nih makanan kita, ya berarti darah cepat jadi, energi oke, antibodinya kuat begitu kan. Nah, satu lagi fungsi api ginjal itu, dia juga menguasai libido, gairah, kesuburan, kejantanan. Otomatis ketika api ginjal ini terus-menerus didinginkan, lama-lama redup, apinya jadi kecil, barulah orang terkena masalah kejantanan. Itu ya, yang akhirnya kalau apalagi yang sudah puluhan tahun didinginkan terus dengan obat-obatan bersifat dingin, ramuan bersifat dingin, makanan bersifat dingin, akhirnya lama-lama dia bisa impoten, ya. Jadi itu kaitannya kenapa rata-rata orang diabetes ujung-ujungnya seperti itu, masalah kesuburannya bermasalah.
dalam perbincangan kesehatan masih bersama dengan Ibu Wiwi Wiatsih SE AKP CHTM dari Rumah Sehat Abiu, sahabat MK. Fenomena diabetes dalam sudut pandang holistik ini menjadi perbincangan kita pagi hari ini. Tadi kita sudah ungkap beberapa fakta yang ternyata tadi disampaikan itu keliru juga Bu ya, kaitannya dengan apa yang menjadi stigma di masyarakat tentang diabetes ini. Juga tadi upaya-upayanya kaitannya dengan ketika diabetes ini dianggap sesuatu yang tadi karena kelebihan gula yang sifatnya manis dan sebagainya, dihadirkan dengan treatment untuk mengkonsumsi yang pahit-pahit tanpa tadi beberapa hal yang perlu diluruskannya adalah tidak memperhatikan sifat sindromnya begitu Ibu ya. Ya, Sehingga betul. ini jadi kemudian pengobatannya tidak efektif begitu ya. Nah, di Iya, pagi hari ini akhirnya tidak silahkan. tuntas. Iya, Tidak betul tuntas ya. begitu Ibu ya. Oke. Dan setelah kita Ya, sambung tadi Bu di termin yang kedua ya Bu ya. ya, jadi kita sambung dulu. Tadi memang agak loncat ya. Prinsipnya jadi tadi yang pertama ini sambil kita kasih garis bawah ya. Jadi poin-poinnya biar dapat. Yang pertama jadi diabetes bukan penyakit seumur hidup. Oke, itu ya. Betul. Ya. Heeh. Nah, yang kedua penyebabnya itu secara global kelemahan fungsi organ limpa pankreas. Oke. Nah, sekarang berarti yang bisa menyebabkan kelemahan organ limpa pankreas ini apa? Nah, sesuai dengan karakternya, maka organ limpa ini ya dia tidak menyukai lembab, ya, kelembapan. Lembab. Ya, Baik, jadi baik. makanan-makanan yang mendominasi yang bersifat terlalu lembab, goreng-gorengan begitu ya. Kemudian Goreng-gorengan apa Bu ya. namanya? Jadi tepung-tepungan terutama. Iya. Kemudian sifatnya lembab-lembab lainnya apa? Misalkan terlalu over jenis dari kacang-kacangan, bisa kacang tanah begitu ya, yang jadi bumbu pecel atau bumbu kupat tahu. Itu kan sudah akumulasinya sudah puluhan tahun misalkan ya, atau bertahun-tahun. Atau Iya, seperti iya. apa lagi? Makanan lembab itu seperti coklat, keju, Oh, begitu baik, ya. baik. Iya. Itu kemudian apalagi santan begitu ya. Nah, Nah, jadi banyak jenis dari makanan memang kita di sekitar kita itu kelembapannya lebih dominan. Maka bagi yang dari sekarang ya belum terindikasi apa namanya diabetes ya, itu bisa mulai menyeimbangkan. Setiap kali masuk makanan yang bersifat lembab, langsung masuk yang bersifat kering, ya, supaya cepat netralnya. Gitu. Contoh sederhana, habis makan roti, nah, barengnya sama air jahe. Gitu. oh, baik, Nanti baik. kalau udah masuknya roti, dibarenginnya sama sirup. Susu biasanya susu itu Susu, aman iya tidak Bu? ya. Terus susu kental manis misalkan, ya. Oh, iya, iya, Jadi iya. ya semakin tambah lembabnya. Tambah lembab. Iya, iya. Heeh, gitu ya. Itu contoh, oke. Nah, Iya. kemudian tadi limpa lemah yang pertama dari segi makanan yaitu makanan lembab. Kalau limpa yang bisa lemah juga tapi dari segi emosi. Nah, masih ingat pelajarannya? Emosi apa yang arahnya ke organ limpa? Yaitu Limpa berpikir, malu, berpikir, patah pikir, hati, patah hati, jatuh cinta, merindu. rindu. Nah, Iya, iya, semuanya iya. ke arah organ limpa. Organ limpa. Mm-mm. Ya, terutama ini ya, biasanya ini pasti sudah menyangkut kalau yang usianya dewasa. Nah, kalau misalkan yang di usia sebelum dewasa, kok udah kena diabetes ya, berarti dominannya penyebabnya lebih dari makanan, betul nggak? Ya, Baik, dari baik. sisi makanan, karena berpikir masih bebas, masih Bebas, happy-happy betul. gitu kan. Nah, Iya, tapi iya. dari makanan, kebanyakan permen, minuman kemasan, ya, gulanya aspartam gitu kan. Jadi meracuni si limpanya ini, ya. Belum juga nanti yang lain-lain dominan. Ini kebetulan, ya, kasus yang ada waktu itu yang bayi 6 bulan, itu gulanya 400, Allah, ya. iya. Nah, salah satu pemicunya memang karena kelemahan organ limpa yang dibawa dari ibunya semasa hamil bisa, ditambah ketika itu kita observasi ternyata dia lebih banyak mengkonsumsi keju. Tiap hari dikasih keju. Keju. Nah, Baik, keju itu baik, baik. sifatnya lembab. Karena sudah berlebihan, ya, kelembapannya berarti kan sudah over sampai dia menutup ya. Jadi kelembapan di
dalam tubuh kita kalau sudah over itu jadinya lendir, ya. Bahasa kita jadinya lendir atau dahak, tuh lendir itu yang bisa sampai over itu berarti sudah masuk ke pembuluh darah. Darah. Ya, itu masuk sampai ke otaknya. Nah, di situ mengganggu sistem sarafnya, maka bayi itu koma, gitu. Ya, itu ya. Oh, Jadi iya, iya. kasus yang terjadi. Maka hati-hati untuk anak-anak ya, bukan berarti kalau tidak diberi itu tidak sayang ya Bapak Ibu. Jadi lebih bijak ya. Artinya juga tidak berlebih dan kalau memang sebisa mungkin tidak dijadikan apa ya. Biasanya ada yang gini loh, sahabat Herlan, Hmm. disediakan langsung satu dus gitu di rumah ya, Oh, minuman kemasan bisa. Ada yang iya, seperti itu iya. memang kenyataannya. Nyetok Jadi begitu Bu ya? nyetok gitu Oh, ya, iya, iya, iya. minuman-minuman kemasan nih gitu. Nah, itulah yang pada akhirnya dikonsumsi secara berlebihan otomatis kan. Iya, Apalagi betul. anak-anak kalau belum lihat habis kan belum selesai. Terus-terusan. Iya, Oh, kan terus terus-terusan minta, gitu iya. ya. Sama juga kayak yang dewasa sama aja. Kalau lihat makanan lembab apa sih yang bikin menggiurkan? Misalkan kacang goreng paling enak ya. Nah, Iya, kan biasanya kalau sambil udah makan itu belum habis satu toples, belum selesai. terus ya. Bener nggak? Betul, Iya Masya kan? Allah. Heeh. Terus ada bala-bala satu piring. Nah, rasanya gimana? Pengen ngambil kan? Pengen Menggiurkan, ngambil. ya. Masya Allah, Pakai betul, cengek. betul. Kalau belum habis, penasaran, ya kan? Penasaran ya, Nah, terus. jadi itulah yang berlangsung selama bertahun-tahun pada akhirnya ya terakumulasi gitu. Jadi ya otomatis hukum alam berlaku dong, ya Iya, enggak? Ya, jadi apapun yang sudah berlebihan, nah Allah nggak suka. Otomatis tubuh kita juga diciptakannya kan memang sudah diatur sedemikian rupa, harus seimbang semuanya. Sekarang ada yang timpang, otomatis masalah dong, gitu ya. iya, betul. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi yang kedua, bahwa penyebabnya dari kelemahan fungsi organ limpa yang Limpa. apa namanya dipicu oleh makanan lembab, juga berpikir yang terlalu over ya, Over. banyak Ya, ya. kecewa, banyak gelisah ya, semuanya itu tekanan buat organ dalam bekerja. Baik, Begitu ya. Nah, itu baik. ya dari yang penyebabnya. Berarti sekarang solusinya langsung ya. Ya, Oke. Nah, berarti solusinya hindari dulu. Jadi yang sudah terlanjur ya karena diabetes, nah berarti bukan lagi mengurangi yang lembab, tapi betul-betul stop yang lembabnya ya, mulai dikelola stresnya ya, lebih santai, lebih rileks gitu ya. Yang pertama itu berarti rubah pola makan ya. Oh, harusnya yang pertama jangan itu dulu. Yang pertama yakin pasti sembuh. Oke, iya, benar. kan diabetes bukan penyakit seumur hidup kan? Jadi Betul, frame-nya betul. harus dirubah dulu, harus didobrak dulu. Oh iya, saya yakin pasti sembuh dengan izin Allah. Itu yang pertama, ya. Iya, Nah, yang kedua baru rubah pola makan dan pola pikir, ya. Dan kelola stres seperti itu. Nah, sesuaikan jenis makanan yang masuk dengan sindrom tubuh kita. Gitu ya, sesuaikan itu. Jadi seimbangkan. iya. Demikian juga dengan obat-obatan yang masuk. Menyesuaikan ya. Obat buat diabetes sindrom dingin maka sifatnya panas. Untuk tipe diabetes tipe panas berarti sifat obatnya dingin ya, seperti itu. Jadi seimbang. Iya. Nah, nanti yang ketiga lakukan olahraga rutin. Ya, wajib. Kenapa? Dengan olahraga berarti peredaran darah bisa menjadi lancar. Ketika lancar berarti darah-darah kita bisa tersebar ke seluruh jaringan tubuh yang ada. Ya, Baik, baik. urat, otot, tulang kita bisa bekerja dengan baik ketika mendapat asupan darah yang cukup. Cukup. Iya. Ya, termasuk seluruh organ yang Allah ciptakan ada dalam tubuh kita. Semua butuh bensin, ya kan? Iya, iya. Sebuah butuh asupannya, nutrisinya. Nah, itu sudah merupakan hak. Jadi, penuhi hak-hak organ tubuh kita, ya.
Nah, olahraga rutin, kemudian apa? Cukup istirahat, ya. Terutama yang sering begadang nih, ya, hati-hati sekali, apalagi selain untuk menjaga kesehatan, ya, dalam ini hal ini diabetes, tapi juga memang saat ini sedang musim serangan angin, ya, hati-hati. Jadi yang tidur di atas jam 11 malam, hati-hati, karena itu sudah mulai angin beracun. Lagi pula, harusnya tubuh ketika itu memang harus butuh istirahat ya dalam rangka memelihara liver juga nih. Masalahnya salah satu fungsi organ liver itu juga untuk mendetoks ya. Jadi mendetoks nanti tubuh kita. Nah, itu bisa dilakukan ketika kita tidur. Jadi kalau sering Iya, iya. begadang ini yang jadi persoalan. Karena nanti ada kaitannya juga sama diabetes ketika organ limpa apa maaf, ketika organ liver tertekan ya itu juga dia bisa menekan ke organ limpa. Limpanya jadi Baik, lemah, baik. jadi balik lagi ya gitu ya. Nah, Iya. jadi untuk dipahami seperti itu, kalau yang limpanya lemah belum tentu jadi diabetes ya. Tetapi jika sudah yakin positif hasil pemeriksaan gula darah tinggi, berarti sudah pasti organ limpanya drop gitu ya. Oke, jadi itu tadi ya. Tadi yakin sembuh. Yang kedua, robah pola makan, pola hidup ya. Nah, kemudian juga olahraga ya. Terus apalagi tadi? Istirahat cukup ya. Oke. Nah, nanti dirubah pola makan ini cabangnya banyak ya. Tadi yang disesuaikan dengan sindrom untuk jenis makanannya. Kemudian cara makannya. Masih ingat cara makannya sebenarnya sering kita sampaikan ya. Bagaimana, sahabat Herlan? Minum 1 jam sebelum makan, setelah makan 1 jam lagi, Bu ya? Ya, betul seperti itu. Iya, iya. Terus kemudian lakukan kunyahan lembut ya. Lembut, betul. Terutama kalau karbohidrat. Ya, Oh, baik, makan baik. dengan karbohidrat wajib mengunyah lembut ya. Nah, makanya untuk diabetes hati-hati sebaiknya tidak makan bubur ya, Iya, iya. kecuali makan buburnya dengan teknik tetap mengunyah terus ya. Ya, kalau misalkan bubur otomatis kan jadi air, ya kan? Nah, makanya bagusnya kalau yang untuk diabetes tetap nasi, nggak perlu banyak ya, tapi kunyahnya benar-benar dilembutkan sampai jadi bubur di mulut baru ditelan. Kalau misalkan kita makannya bubur di mangkok, nah itu kan biasanya tidak mengunyah lagi, langsung masuk ya, Langsung baru berapa kali telan nih. langsung masuk. Siap. Itu bikin limpa nggak suka. Maka Oh, ini baik, kejadian baik. pernah di pasien diabetes selesai makan bubur, nah, jarak 30 menit lemes, langsung diperiksa gulanya langsung naik 300 ya. Subhanallah. Iya, Nah, iya. jadi itu. Nah, makanya kalau misalkan eh, yang tipenya masih lemah sekali, limpanya tuh drop banget ya dengan ciri khas biasanya lidahnya tuh pucat putih sekali, sebaiknya jangan makan nasi dulu memang karena memperberat. Kalau apalagi kalau misalkan kemampuan mengunyahnya minim ya. Jadi baiknya apalagi kalau lagi lemas gitu ya, bisa yang tipe dingin seperti ini mengkonsumsi protein saja, misalkan daging kambing ya di slice, diiris tipis-tipis, kasih sekedar bumbu aja tuh sedikit atau saus tiram boleh, kemudian nanti dibakar, dibolak-balik di apa di teflon gitu, digarang saja sebatas hilang darahnya. Nah, makan seperti itu ya. Kalau misalkan cuma daging saja, tidak perlu mengunyah sampai lembut. Oke, karena lambung punya kemampuan untuk apa namanya mengolah si protein itu dengan cepat tidak seperti karbohidrat gitu ya. Baik, Jadi baik. kalau pakai karbohidrat, nah ini punyahannya bener-bener nih harus benar-benar lembut ya. Tapi buat yang orang lagi tidak nafsu makan, yang limpahnya lagi lembab dingin banget, jangan paksa makan nasi, pasti muntah ya karena langsung ditolak. Nah, jadi protein dulu terus masuk sampai betul-betul nanti ada sendiri sinyal, ya, ada sendiri sinyal yang mual hilang, kemudian dia bisa makan karbo lagi, tapi tidak banyak-banyak, ya, sekedarnya Baik, dan baik. punya selembut mungkin. Mungkin itu dulu ya, sahabat Herlan.